saki ku peselan rindi ku paleko nama nga banua labendan pa sangat tu mau karampo tangan penanda sianena aan siende silu atau malole ondoraka dan okere tuan sola dan di sola rida gua kurus semangat laku majelis gereja Jumat Suar yang sudah menata pelayanan beberapa hari ini, bahkan menaburkan firman di tengah-tengah kedukaan yang kami sedang alami, sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari duka ini. Semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Pendeta dan segenap majelis gereja yang begitu kasih meneburkan firman penghiburan di tengah-tengah keluarga kami. Bersemangat duka laku kepala desa, saya minta aparat pemerintah yang sudah memberikan izin kepada kami sehingga acara pemakaman yang boleh kami lakukan beberapa hari ini boleh berjalan dengan baik. Semoga Bapak Desa, Bapak Kepala Desa senantiasa diberi kekuatan, kesehatan dan hikmat dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah titipkan kepada dia, membawakan aspirasi dan harapan-harapan warga desa di Palembua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ini. Kurang semangat duka lako toron nambe toron indo tutang tandai taka tang tandai woyo tandai orang tang tandai Allah tutuli rampo pakatanakan lantai padi nanti ayo keluarga juruhan nih patah totong nih Pak Peturan kumota arana kau keluarga mandan mulai ke Pak Adi sang adina mintu kami tu kamu rapu sia keluarga dia ke Palembua nih Pak Peturan tongan tu Pak Kaboroh nih Pak Kamasemi laku kami soal nasang juruan nih patah mulai ke mandalan Pak Adi. Kurang semangat laku ibu-ibu toruan Tomahura yang sungguh tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah, mempersiapkan segala sesuatu, entah itu tempat welas susiakan desa Raku. Semua itu sungguh kami tidak bisa membalas. Kami berdoa kiranya Tuhan akan membalas dalam kebaikan dan jerih payah Bapak Ibu, adik-adikku dia Tomahura, atau pesakitan mintu Allah ketuanda. Kurang laku tetangga. Jadi kita mintu suara sang tuh merasa terganggu dengan aktivitasnya beberapa hari. Ditandai saya pisang kumua, ku terganggu tuang komi. Apa tau toki karena si komi itu kamu tuh maluan pak tingasan komi tuh masih bunga sampai inanmu. Dan lupa tak totong si pahang lang
susah sistemnya. Atau untuk isi yang karan saya si kanan. Nah si taruna ukala tidak kau pamisahkan tolongan ni kaposaan ini kau ini nak mengaku kumbak pihak-pihak pada dingku mangura apa temulanku kurus semangat na pemara totong pesakiki shalom dan kurus semangat. Sudah masalah selanjutnya itu lelang. Dalam lelang ini kita akan dipimpin oleh Bapak Penatua Yusuf Lapu. Dengan kasih saya kedua kalinya tadi malam juga saya, jadi hari ini juga masih sangkat. Mudah-mudahan saat ini bertambah terus. Nah sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami ini sementara membangun rumah Tuhan. Tahap pertama selesai dan kami lanjutkan kepada tahap kedua, itu lantai 2. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat ada di samping, sementara kami lanjutkan. Nah karena itu keluarga yang berada di tempat ini memberikan bantuan kepada kita semua melalui kepala kerbau untuk diuangkan dalam rangka pembangunan rumah Tuhan. Mari Bapak, silakan ditaruh harga berapa? Biar 100 yang penting masuk kembali. Sumbangan berapa? 200 satu kali dari 200.000 dua kali. Pin 300 kembali satu kali Pak Reza. 300 satu kali dua kali pin. Hah? Kembalikan 3 kali kembali. Makasih Pak atas bantuannya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditaruh harga yang kedua berapa? 200 itu bisa bukan agak jauh. 200.000 satu kali. 200.000 satu kali. 2 kali. Pin. 300. Berapa lagi? Nggak ada lagi. Oh 300 lagi Pak Desa. Iya Pak 300. Kami di hati Shalom yang saya kasihi kedua orang tuaku di tempat ini, Nenek Itza bersama dengan anak-anak, anak mantu, cucu, secara khusus kepada Ibu Janda, Ibu Agustina Perinding bersama dengan ketiga anak kekasih Dendi, Derby, Desti dan semua keluarga yang tetap kuat berpengharapan di dalam Kristus untuk mensikapi dan menanggung duka ini. Sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pelepasan dan pemakaman saat ini. Untuk itu saya ajak untuk kita berdiri. Mari puji Tuhan dari Kidung Penghiburan nomor 50 atau dari NKB nomor 15 bait 1, 2 dan 3, hidup yang penuh berbeban. Terima
yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Kata firman Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita aminkan nats pembimbing ini, dan kita lakukan hidung penghiburan nomor 89, Dia Hanya Sejauh Doa. Rasa gelisah di hatimu, bila dalam terluka menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jaya. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 17. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan perikop ini kepada kita semua. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di situ, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Amin. Keluarga dan sidang penghiburan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini mengangkat tema untuk kita renungkan, makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Ini adalah lirik lagu Kidung Jemaat 401. Dan sebentar kita akan menyanyikan lagu ini. Dan ini adalah salah satu lagu gerejawi di antara banyaknya lagu yang sangat kita gemari dan kita sukai. Kita melakukan lagu ini di saat kita berada dalam suatu tekanan, dalam beban, dalam kesedihan, bahkan di saat kita akan tenggelam. Itu berarti dengan menyanyikan lagu ini menjadi simbol harapan di tengah-tengah laut yang sangat dingin pada saat ini. Dan lagu ini mengingatkan semua penumpang kapal pada saat itu akan dengan arah dalam suatu tempat, tetapi berada yang melihat akan sejumlah bintang yang berbunyi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara, Tuhan masih dekat kepadanya, sama seperti ketika Yakub ini tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Batu alas kepala itu menjadi batu peringatan, dan tempat itu kekecewaan, tidak lain kesakitan, nyeri, bahkan juga duka cita yang sama kerasnya seperti batu itu. Namun ujian-ujian itu telah membuatnya untuk bisa mampu untuk menengadah ke langit, untuk memandang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan ia mengimani bahwa kekuatan, bahkan juga pertolongan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Ia akan tetap memandang kepada salib Kristus yang telah mengangkatnya dari setiap keterpurukan hidup. Itulah sebabnya di dalam syair Kidung Jemaat 401, walaupun salib telah mengangkatku, menjadi satu lirik penguatan bagi kita hingga saat ini. Sama seperti Yakub, Sarah pun juga demikian, dan tetap berkomitmen untuk tetap dekat kepada Tuhan. Makin dekat Tuhan kepada, menjadi sebuah proses perjumpaan Sarah dengan Tuhan. Kalau lirik ini ibu bapak saudara-saudara, semua ini memalingkan pandangan kita ke atas. Mungkin penglihatan Yakub, perasaan akan kehadiran Tuhan yang begitu dekat, akan saudara-saudara dan keluarga juga akan mengalami. Berat, tetapi salib Kristus mengangkat kita. Tahu batu yang keras, tapi hidup kita ditenangkan. Dan tentu ibu bapak saudara-saudara, almarhum telah mengakhiri akan hidupnya. Bahkan dalam setiap akan rencana, harapan-harapan, itu semua telah kandas pada tanggal 11 Mei di tahun 2025 ini. Tetapi Tuhan telah memakai hidupnya ibu bapak saudara-saudara, bukan hanya untuk menjadi berkat dalam keluarga, dalam jemaat, tetapi untuk semua dimanapun Tuhan menempatkannya. Bahkan hidupnya itu telah menjadi pujian bagi Tuhan sendiri. Ada begitu banyak cerita-cerita yang indah yang telah ditinggalkan.
Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang begitu luar biasa yang telah ditorehkan dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan juga sikap keteladanan hidup menjadi suatu kenangan, menjadi suatu kesaksian hidup yang harus ditumbuhkan bagi kita semua saat ini. Dan yang pasti ibu bapak saudara-saudara, saya menyadari bahwa orang tua, keluarga besar, bahkan kita semua sangat berat untuk menerima kenyataan ini. Senangnya pandai. Jadi anak singin dia jadi pasang gaya di samping kelihatan kerudung. Mantap, cuci gelasnya. Mantap, bikin. Mau minum teh kan? Tambah. Mempunyai suatu kekuatan dan cara untuk menghadapi semuanya itu, karena kita punya Yesus Kristus, sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan kita yang sejati. Ibaratnya ibu bapak saudara-saudara, kalau paku itu ditancap di dinding, semakin dipukul mungkin paku itu akan semakin sakit seandainya makhluk hidup. Tetapi semakin dalam tertancap, maka akan semakin kuat untuk bisa menanggung akan setiap beban yang digantungkan pada paku itu. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin dekat juga, semakin kuat juga kita akan mampu untuk mengalami setiap beban-beban yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa janji Tuhan itu dia akan selalu menyatakan. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dan Tuhan selalu ada karena dia baik dan dia selalu setia bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Denganmu dengan banuanki Nitampelmu malen kamu terki kaboroi malemu ko bimemboko tara mesaile sule tumarantawai matangki kami mintu raputalangmi dosotongan tuaragi kunting ayoy batang rabukmi rita banang di pelangki belana kamaleanmi Padisia tahu nesusi radika padiki nawata malimbu dengan mokan kama padiran kama parisan Beranaga maleami Tumaratan wai matangki kami mintu raputalangmi dosotongang tuaraki kunting ayoy batang rabu
kamale amin padiksi ayat tahu nasu siradika padiki napata malimbutongan bukan kama padiran kama parisan apa moralika tu lagi pogau tengah ira bumi marintonganmu pentirogi beranak kamare amin akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin bertemu untukmu aku bernyanyi ingin bernyanyi walau air mata di pipiku ayah dengarkanlah aku ingin bersumpah walau hanya dalam mimpi ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku ayah dengarkanlah aku ingin bersumpah walau hanya dalam mimpi
saling berganti. Namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Untuk Tetapi kasih setia, kebaikan dan berkat-berkat Tuhan terus menyatakan dalam hidup kita. Dan mari kita berbagi kasih, menyatakan pelayanan diakonia pada saat ini untuk menyatakan sebagai ucap ungkapan syukur kita. Dan sementara pundi diedarkan, kita akan iringi dengan melantunkan kidung penghiburan nomor 54 atau NKB nomor 100. Bapakmu yang janjinya menyertai langkahmu, Roh Kudus terus seruan di hatimu, karena Tuhan berkasih. Bawalah rencanamu yang kosong para penghapus, wahai kawan yang lesu. ayah istrimu sendirian, jalani kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan, ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu, malu jika aku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah ibu. Suatu saat nanti kan ku berikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percaya. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku, ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah, katakan pada ibu, ku bisa melewati
ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengan tenang, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu akan kuatkan aku. Dan tugasku ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengan tenang, bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Terus menjaga dan melindungi, menguatkan dan memberkati engkau. Walaupun engkau berkata, sekalipun ayahku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut akan kamu sekalian, dan terus untuk memberkati dalam meraih akan masa depan. Ucapkan terima kasih atas persembahan pujiannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali memuji Tuhan, melepaskan anak, suami, ayah, saudara, bapak, dan suka pomparante dengan sukacita menuju tempat peristirahatan sambil menaruh pengharapan pada firman Tuhan yang mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 14. Sekarang waktu diberikan kepada keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum sebelum akan diantar ke tempat peristirahatannya yang dengan kekalan nur setiap bapakmu Mas Haki siapa sama dengan oh anak ikut terkenal itu sampai yang kalian duduk angkat meja betul nak mengambil anak kerja malam dikatakan nak sholat doa nak itu seluruhnya sampai ke
Di bawah tuh, di bawah tuh. Ya, paling penting ya, harus kaki masuk. Putar. Iya. Ya, begitu ya. Nah. Biar dibersihkan dulu jangan. Ya, pegang jaga sih. Jangan turun. Gimana kalau semua sini? Terus. Jangan. Taruh ke sini. Angkat sana. Ya. Masih ada angkat. Harus ada orang di sini sebelum terbalik nanti. Yang kanan ya dari mana kanan ya. Masuk dalam skor. Masuk nanti ya. Ya. Pelan-pelan. Oke. Borak itu. Sama tas ini ada tas. Iya, masuk ke kapan? Nanti penje. Kayak mana pun dia? Dibawa ke mana itu. Jangan turun level penje.
Di sini Mika, di sini. Agak lebih sedikit. Bang dulu. Seluruh kegiatan pendeta kami persilahkan. Segenap keluarga, kita patut bersyukur menyaksikan kebaikan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Dan saat ini kita akan kembali untuk mengagungkan nama Tuhan pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Kita lakukan kidung jemaat nomor 368 bait 1. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayatmu, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Segenap keluarga, biarkanlah dengan damai sejahtera kita meletakkan almarhum Bapak Dani Sukapong Parante di tempat peristirahatannya di sini. Karena menurut firman Tuhan, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Sebab itu, kita menantikan saat pembebasan Allah, sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, katakan di dalam Injil Yohanes, pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita kembali memuji serta dan refrain Kidung Jemaat 278. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang terdekat, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudaraku,
Arahkanlah kehidupanmu di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Tuhanlah yang akan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, dan Tuhanlah yang menghiburkan kehidupanmu dari hari ke hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian kepada keluarga disilahkan melanjutkan penutupan patan. Terima kasih. Nasimpayo taruh bolong tilang tak lantalinganku lelelan pak peraningku tangla uran tangla bara manasap kila reko pangku rangito saro angga topeng kamoyamu solato tampak kadamu bendo bulan kamatea tuwe mili mangki ambe karang ikan dikan kamu pentoe mandaki bengkalapan matotoki timan tak lantalinganku Dipimpin oleh Ibu Penatua Adolfina. Dengan kasih kami persilahkan kepada Ibu Penatua. Syukur di sore hari ini atas segala peristiwa yang telah kita lalui bersama, dan selanjutnya kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pujian penghiburan nomor 22 atau Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 2. Oleh
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami menghampiri di Kau Tuhan, seraya kami terus mau datang menaikkan ucapan syukur terima kasih kepada proses yang boleh dialami oleh keluarga di tempat ini. Dan kami hendak memulaikan ibadah kami di sore hari ini Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat 198 sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Dan Tuhan Yesus berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama ini, maka kita akan bersama-sama merenungkannya dengan sebuah tema, Tuhan menjaga dan melindungimu. Segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah syukur yang kita lakukan pada saat ini adalah mau mengingatkan kita ataupun mengajarkan kita bahwa dalam segala situasi kehidupan untuk kita senantiasa mengucap syukur. Ya, meskipun di tengah-tengah duka-cita yang dialami oleh keluarga, tetapi tentu keluarga bahkan kita semua pasti akan merasakan kasih dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya, tadi kita sudah dengarkan ungkapan duka-cita dari Kepala Desa Pelembua yang mengatakan bahwa ya kita bersyukur meskipun dalam duka-cita karena kita masih terus memiliki pengharapan iman, pengharapan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka-cita karena mereka akan dihiburkan. Keluarga. Dan baru saja kita kembali menghantarkan jenazah untuk dimakamkan di peristirahatannya, dan kembali kita boleh bersama-sama di sore hari ini. Itulah yang melandasi untuk kita senantiasa puji-pujian syukur, kemudian ada juga mazmur pemohonan dan mazmur ratapan. Ya, kalau kita melihat secara rinci inti dari kitab Mazmur ini yang sebagian besar ditulis oleh pemazmur Daud. Ya, kitab Mazmur juga mau memperlihatkan kesaksian pribadi pemazmur Daud
atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang terus ia alami berkali-kali ketika ia dalam bahaya maut yang mengancam jiwanya, ketika ia mengatakan banyak orang yang mau menyerang dia, ia selalu dikejar-kejar oleh musuhnya, dan ia selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga ia dapat menulis lagu Syair.